Selamat pagi sahabat Dronska, bagaimana kabarnya? Nana kembali menyapa sahabat Dronska dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi 27 November 2021. Berbeda dari biasanya, pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Widianto, ahli media okupasi terapi, untuk menemani sahabat Dronska di weekend yang ceria ini ya, cerah ini, masih sedikit mendung memang tapi ya. Oke, kita sapa dulu. Selamat siang Bapak Widi, bagaimana kabarnya Pak Widi? Selamat siang juga Mbak Nana, alhamdulillah baik, dan selamat siang juga kepada sahabat Dronska dimanapun Anda berada. Oke, siang ini kita mau menginfokan apa sih Pak? Kita mau membagikan edukasi apa sih nih Pak? Oh iya Mbak Nana, pada hari ini nanti kita akan berbincang-bincang sedikit ya, menyinggung tentang keterampilan sebelum menulis ya. Oke, berbincangnya sedikit, prakteknya banyak ya Pak ya. Nanti kita akan latihan keterampilan sebelum menulis pada anak. Tentunya semoga edukasi pada siang hari ini yang kita sampaikan sangat bermanfaat untuk sahabat Dronska di rumah, terutama untuk para orang tua yang sudah memiliki putra putri ya Pak ya, yang sedang bertumbuh dan berkembang untuk latihan menulis begitu ya Pak ya. Oke, sahabat Dronska, sebelum memulai bincang-bincang pada siang hari ini, untuk yang sudah bergabung di program siang hari ini, bisa nanti kalau mau menyampaikan pertanyaan langsung saja disampaikan ke kolom komentar, karena akan ada 2 hadiah menarik dari Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo yang akan dibagikan kepada sahabat Dronska yang beruntung. Oke, kita sampaikan dulu juga, kita saat ini berada di ruang PKRS dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi COVID-19 yang hingga kini masih tetap harus kita waspadai ya Pak ya. Sahabat Dronska juga tetap harus prokesnya harus taat ya Pak ya, jangan sampai lupa prokesnya. Oke, langsung saja Pak, kita langsung mulai ya Pak ya, kita mulai latihan praktek sebelum menulis pada anak pada siang hari ini. Tapi sebelumnya nih Pak, saya mau tanya dulu nih, apa itu latihan keterampilan sebelum menulis pada anak Pak? Mungkin dijelaskan sedikit dulu Pak. Jadi gini Mbak Nana dan sahabat Dronska semuanya, bahwasanya pre-writing skill ini merupakan suatu keterampilan dasar ya, keterampilan dasar yang harus dikembangkan oleh anak ya, sebelum anak itu mencapai fase-fase di mana anak itu beraktivitas menulis. Jadi bagaimana caranya megang pensil, bagaimana caranya nanti mengarahkan pensil, menggerakkan, membuat bentuk dan sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di acara hari ini. Oke, langsung saja sih Pak, kita mau mulai langsung prakteknya, boleh? Boleh. Untuk latihan ini juga kita bisa mulai untuk usia berapa sih Pak sebelumnya? Sebenarnya dari 3 tahun itu sudah bisa, sudah harus dilatih pre-writing skill, karena nanti 3 tahun mulai dilatih, 5 tahun nanti sudah mulai anak itu menerapkan keterampilan menulis di sekolahnya. Oke, berarti ini kita mulai yang pertama menulis ya Pak ya? Atau apa dulu nih? Boleh langsung kita mulai prakteknya dulu aja. Nanti sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Dronska, dan nanti juga ada pertanyaan dari saya sambil praktek ya Pak ya. Boleh. Ya, jadi sahabat Dronska dimanapun Anda berada, bahwasanya sebelum kita ke pre-writing skill, nanti saya singgung awal-awal anak memegang itu ada 4 macam. Jadi memegang dengan posisi silinders seperti ini ya, ini pola. Kemudian dengan posisi modified itu melibatkan semua 5 jari ya. Jadi semua 5 jari ini namanya modified. Nah, nanti pada ujung-ujungnya, pada akhirnya nanti yang pola megang pensil yang betul adalah dengan pola megang tripod, yaitu 3 jari. Jadi, nah, tapi pada prakteknya ada juga bahwasanya orang itu cara menerusnya itu megangnya bukan tripod, tetapi menggenggam. Nah, nanti ada seperti ini ya. Nah, nanti juga ada kelemahannya kok ya. Kenapa kok orang dengan megang seperti ini dengan tripod nanti ada kelemahannya
gitu. Oke, boleh. Menarik sekali ini ya. Iya. Oke. Nah, kemudian apa namanya perlu kita perhatikan juga Mbak Nana dan juga sahabat dan juga semuanya, bahwasanya dalam breathing skill nanti kita tidak langsung ini apa namanya praktek. Ayo megang pensil. Nah, gimana caranya? Nah, tidak seperti itu. Tapi ada poin-poin juga. Ada poin-poin yang harus diperhatikan dalam breathing skill. Yang pertama nanti apa namanya kita perhatikan postur anak itu ya sudah stabil apa belum, sudah kuat apa belum, ya seperti itu. Nah, kalau anak itu dia duduk aja belum kuat, ya, duduk aja belum kuat, mau dilatih menulis, lah akan kesulitan. Oke. Ya, itu sebagai kunci. Nah, kemudian kalau otot postur duduk sudah kuat, ya, perlu kita perhatikan juga bahu, ya, otot bahu. Ya. Bahu juga harus stabil. Karena apa? Bahu nanti ini sebagai poros, ya, sebagai poros untuk menggerakkan siku, pergelangan tangan dan jari-jari, ya. Nah, kemudian setelah bahu kita ke bawah, baru ke keterampilan apa namanya menulis, termasuk cara megangnya. Jadi seperti itu. Nah, sedikit akan apa namanya saya sampaikan, bagaimana caranya supaya anak itu bisa mencapai tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi, termasuk duduk, otot postur, bahu, siku dan sebagainya. Bagaimana caranya? Nah, ini sedikit saya jelaskan. Cara melatih anak ya dengan duduk supaya dia bisa duduk duduk tegak, ya. Bisa dilatih dengan anak duduk di depan bola gym bola yang bola besar itu, ya. Tapi mohon maaf ini saya tidak membawa, gitu. Jadi tidak apa ya. Tidak apa-apa. Gitu. Nah, dudukkan, kemudian meraih. Jadi dengan duduk di bola lalu meraih barang ya Pak ya? Ya. Dengan harapan apa? Jadi contohnya ibarat saya duduk di atas bola, ya, di atas bola. Kemudian nah, saya diminta atau anak diminta, ayo ambil, ya, ambil mana yang sudah kanan, kita ngambil, kita dorong. Nah, tetapi dalam proses mengambil ini, anak diharuskan dia bisa mempertahankan keseimbangannya. Nah, itulah namanya kestabilan. Ya. Seperti itu. Ini sekilas saja. Nah, kemudian untuk aktivitas bahu, Nana. Aktivitas bahu ini banyak sekali, ya, aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh lempar tangkap bola. Ya. Nah, lempar tangkap bola, ya. Nah, lempar tangkap bola ini itu ada syaratnya, Mbak Nana. Jadi tidak asal melempar, ya. Kalau mungkin Mbak Nana biasanya mengajarkan sama anak-anak kan dari bawah, ya. Tangkap. Oke. Nah, untuk breathing skill tidak seperti itu. Kebalikannya dari atas. Nah, terus lempar tangkap bola dari atas, ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi ada persiapannya dulu ya Pak ya, sebelum latihan menulis ada persiapannya dulu ya. Betul untuk sekali. Mengecek bahu dan juga keseimbangan. Oke. Nah, kemudian selain lempar tangkap bola, ya, yang hampir sama dengan pola aktivitas dengan lempar tangkap bola dari atas itu mendribble bola. Dribble bola. Nah, ya. Jadi dipantulkan di lantai. Hampir sama. Oke. Ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu ini setelah kuat, siku kuat lah kita ini Mbak Nana. Melatih ke motorik halus. Motorik halus ini kita bisa dengan menggunakan pinching, ya. Pensil. Pinching. Oh, wow. Pinching, ya. Nah, jadi mungkin bisa di zoom kameranya. Boleh? Ini disingkatkan. Saya bantu Pak. Bisa. Nah, ya, sahabat Ruska di mana berada. Kita kembali lagi, ya.
menulis, ya, pola menulis itu kan tripod, 3 jari ya, tripod 3 ya, jari. 3 jari lah. Kemudian untuk stimulasi merangsang pola 3 jari, kita bisa memakai benching. Caranya, nah, ini harus ditekan. Nah, ya, awali dari yang besar dulu, gitu. Karena apa? Kita lihat kemampuan anak. Kalau kemampuan anak itu memegang yang besar, apa namanya, yang diawali dari yang besar iya. ke yang kecil, ya. Jadi gitu. Kalau yang besar sudah bisa, ya 1, ya tripod ya. Ini kan menekan, sama polanya kan. Nah, Oh iya paham. Nah, Paham. kalau ini sudah bisa, nanti Yang baru kecil. digradasi dari yang mudah ke yang sulit, Oh gitu. menuju ke pola gerakan tripod tadi. Jadi ini untuk melatih motorik halus ya Pak Iya, ya. betul sekali Mbak Nana. Jadi tidak nanti langsung, ayo belajar menulis. Lah, anak aja belum paham cara megangnya, gimana nanti kita ajari? Oke, jadi ini Gitu. sebagai salah satu pemanasannya ya Pak ya, Iya, pemanasannya betul untuk sekali, melatih Mbak Nana. motorik anak. Oke. Wah, ini alatnya banyak sekali, menarik sekali nih Pak Widi. Iya Mbak Nana. Ya. Nah, yang kedua apa ini Pak? Nah, bisa memakai malampet. Malampet. Atau pledo ya. Nah, Saya bawakan? Boleh. ini bisa ya, prinsipnya sama, menggunakan tripod ya, 3 jari ya. Nah, tapi gini, sebelum kita ke tripod ya, kita perhatikan dulu, tidak ada salahnya kita menguatkan ini dulu. Ayo kita buat, kalau orang Jawa itu kita buat lento, nah, ya. Oke. Bisa pakai koordinasi 2 tangan, seperti ini. Sama-sama untuk menguatkan jari-jari, sama untuk menguatkan apa namanya, pergelangan tangan, boleh. Nah, setelah ini kita potong-potong dengan tripod. Oke, dibuat bentuk ya Pak ya. Nah, jadi sini. Gitu Mbak Nana. Dan Wah, menarik sekali. Jadi ternyata permainan malampet ini tidak hanya sekedar permainan, tapi bisa untuk melatih motorik halus anak. Betul ya Pak sekali, ya. iya. Wah. Saya taunya dulu waktu masih kecil saya buat ini untuk mainan aja Pak. Ternyata bermanfaat sekali loh sahabat Iya. Drunska. sama Mbak Nana, saya dulu Dan- pada waktu masih kecil juga gitu. Dan ini mudah sekali didapatkan di mana-mana ya Pak ya, Sangat mudah sekali. untuk orang tua yang memiliki putra-putri bisa nih sebagai salah satu alternatif untuk melatih motorik anak sebelum menulis ya Pak. Iya, Oke. bisa. Apalagi nih Pak, untuk manfaatnya nih Pak, manfaat aktivitas sebelum menulis pada tahapan perkembangan anak ini apa sih Pak? Nah, namanya juga pre-writing skill, jadi manfaatnya satu, mempersiapkan apa namanya, kemampuan atau skill atau keterampilan jari-jari itu ya, supaya nanti apa, di waktu saatnya anak itu sudah ke tahap menulis, dia sudah siap, tidak bingung cara menggerakkan, cara megangnya. Kemudian bisa juga melatih koordinasi mata tangan. Kok bisa? Iya, karena apa? Dengan menulis otomatis mata akan tertuju kepada satu, pensil, kepada tangan, kepada apa namanya, kertas yang menjadi tempat untuk menulis. Nah, gitu. Dan jadi seperti itu salah satunya. Dan tentunya juga otomatis akan meningkatkan konsentrasi ya, atensi dan konsentrasi, perhatian ya, anak pada suatu aktivitas. Gitu Mbak Nana. Oke Pak. Lalu untuk yang perlu diperhatikan nih Pak dalam aktivitas sebelum menulis pada anak ini apa aja sih Pak? Yang perlu kita perhatikan? Sebenarnya kalau yang perlu diperhatikan, yang tadi Mbak Nana sudah saya sampaikan di awal tadi, seperti penguatan otot, kemudian latihan koordinasi tangan, ya, seperti tadi dengan malampet, lempar tangkap bola, duduk di atas bola, kemudian nanti apa namanya, kegiatan-kegiatan motorik halus yang lainnya, ya, seperti menggunakan Lego itu juga bisa. Oh Lego juga bisa. Bisa sekali. Oke. Kekuatan otot, bahu, semuanya. Oke, kita lanjut Pak. Setelah kita latihan motoriknya anak halus, lalu
apalagi nih Pak yang perlu dipersiapkan? Ya ini. Otot sudah siap, motorik atau gerak bahu, siku ya, bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan sudah siap. Cara megang pensil sudah siap. Nah, berarti apa? Kita terapkan ke aktivitas breathing skill ya. Jadi apa? Seperti dot to dot, menghubungkan 2 titik, kemudian menghubungkan dari beberapa rangkaian titik yang membuat yang ini membuat suatu bentuk ya. Jadi akan berikan contoh beberapa aktivitas breathing skill ya. Seperti dot to dot itu seperti apa? Nah, nanti biar semuanya paham. Oke, kita Kamera akan bisa mulai di zoom. Oke, siap. Nah, ini sedikit saya berikan contoh ya. Contoh untuk aktivitas breathing skill ya. Jadi ini ada beberapa macam bentuk tracking ya. Nanti bisa sahabat Drunska di rumah nanti bisa diperhatikan sama ponaan atau sama anak gitu, monggo dipersilakan gitu. Nah, dot to dot itu menghubungkan 2 titik ya, sahabat Drunska. Jadi ini tuh kita buat titik-titik 2 titik dulu. Iya gitu ya Mbak Nana ya. Mungkin Mbak Nana masih ingat ya waktu masih kecil atau tidak diajarkan? Wah, ini tetap kayaknya diajarin nih Pak, Iya. cuman sudah lupa saya ya. Iya, karena sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali. Nah. Aduh, kelihatan nanti Pak umurnya Pak. Iya. Jadi ini sahabat Drunska dan Mbak Nana. Nah, menghubungkan 2 titik. Nah ini loh. Tuh ya. Jadi dan jangan lupa ya yang perlu diperhatikan dalam aktivitas menghubungkan 2 titik ini ya. Jangan lupa untuk modifikasi aktivitas. Jangan monoton. Ayo hubungkan 2 titik. Nah, hubungkan lagi. Ya enggak kayak gitu. Nah, ya. Jadi harus luas gitu. Contoh aja, ayo Mama, ini adik, ini Mama buatkan titik ya. Ayo kita balapannya. Nanti adik buat di sini, nanti Mama buat di sini. Tuh. Ada kompetisinya ya Pak ya. Iya, supaya anak itu termotivasi gitu. Oke. Ya kita hitung ya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ayo. Kamu di sini, kamu di sini. Ya. Nah, seperti itu. Anak termotivasi. Nah, yang perlu diberitakan lagi ya. 1, dalam menghubungkan 2 titik ini, yang penting konsepnya sudah betul dulu. Jangan lihat hasilnya dulu. Contoh seperti ini. Kalau hasilnya seperti ini, kalau langsung seperti ini, alhamdulillah, sudah pintar. Tetapi kalau sedikit keriting ya Pak. Keriting seperti pola akar, tidak apa-apa. Ya, tetap apa? Hargailah keberhasilan anak, meskipun dia baru bisa membuat titik tok, ya. Apalagi seperti ini, akan lebih kita hargai lagi. Coba nanti Mbak Nana ingat atau sahabat Drunska di rumah, kalau ingat pada waktu masih kecil, seumur 3 tahun sampai 5 tahun, kita masih ingat lah, karena itu masa-masa golden period. Memori yang sangat kuat, pasti ingat. Ketika pada waktu itu kita berhasil, kita dipuji orang tua kita, gimana rasanya? Pasti senang sekali ya Pak ya. Itulah nanti yang membuat aktivitas breathing skill ini menjadikan aktivitas yang menarik. Oke. Gitu. Nah, kebetulan nih Pak Widi. Ini ada sahabat Drunska kan yang tanya, izin bertanya, bagaimana melatih anak supaya semangat belajar sudah usia 5 tahun, tapi untuk anak diajak belajar sulit. Mungkin salah satunya bisa dengan ini ya Pak ya? Bisa. Adanya kompetisi yang ringan gitu ya Pak ya? Jadi gini, sahabat Drunska. Intinya apa? Kalau anak itu mengikuti suatu pembelajaran, dia enjoy, dia seneng, ya, dia akan semangat gitu. Tetapi kalau dalam beraktivitas pembelajaran, ya, itu proses hariannya yang dilakukan entah itu sama orang tua atau sama guru. Di dalamnya itu 1 ada tekanan, yang kedua ada suatu keharusan. Kamu harus cepat bisa. Ini sudah 5 tahun, masa lu saja belum bisa. Ya, seperti itu. Ya. Salah satu hal-hal seperti itu, ia membuat anak apa? Dia jadi
malas belajar atau tidak mau. Perlu diingat juga Bapak Ibu dan Sobat Dunska, bahwa anak tidak mau belajar atau malas ya, itu dibedakan. Dia tidak mau atau malas. Gitu ya. Kalau tidak mau lah, tidak maunya karena apa? Lihat ke belakangnya, cara pembelajarannya, cara beraktivitasnya, cara mengajarinya, penuh senang, gitu, penuh kesenangan atau penuh ketegangan. Ya. Dan jangan lupa reward itu penting sekali. Reward itu hadiah ya. Betul. Jadi reward itu tidak harus ini. Nanti kalau berhasil nulis ya 1 halaman, nanti kita jajan es krim ya, tidak harus seperti itu. Dengan pujian pun itu sudah bagian dari reward ya, Pak. Betul. Itu Pak Nana. Pintar sekali, hebat sekali, Iya. gitu, Pak ya. Oke. Nah ini tadi juga ada nih Pak pertanyaan dari Lestari 00788. Kalau yang tadi dari Widi Astuti 933. Terima kasih Bu Widi pertanyaannya. Untuk yang dari Ibu Lestari, ada umur ideal nggak Pak untuk mengenalkan tulis menulis? Tadi sudah disampaikan ya Pak ya? Iya. Kurang lebih 3 tahun ya Pak, betul? 3 tahun mulai dilakukan pre-writing skill. Oke. Nah kita lanjutkan Pak. Silahkan. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan Tadi sudah yang sampai masuk. apa? Oh ya, tadi sudah sampai dot to dot ya. Dot to dot. Nah, kan sekarang kita ke tracking ya, minta terang Tracking. kameranya ya. Kita zoom lagi ya Pak ya. Kita zoom lagi. Nah, ini sahabat sekalian dan Bapak Ibu semuanya. Dot to dot sudah, sekarang kita ke tracking ya. Tracking ini sudah ada contoh ya di samping ya, menghubungkan di beberapa contoh ya. Gini, pada prakteknya antara kita menyodorkan, ayo buat ya bentuk ini ya, gabungan ya, antara ini ya yang sudah jadi sama orang tua yang ayo nama buatkan bentuk ya, nanti dihubungkan ya, nanti adik yang bentuk ini, nanti mama yang untuk ini. Nah, itu anak akan lebih termotivasi ya, akan lebih senang kalau yang membuatkan orang tua. Karena apa? Ya inilah wujud perhatian. Ya. Yang kedua apa? Ada interaksi 2 arah. Lebih lebih komplit ya, lebih lengkap kalau dari awal kita buatkan ini perhatian anak, fokus anak terhadap aktivitas itu akan jauh lebih bagus, lebih maksimal gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita buatkan nanti anak diminta untuk mengurutkan. Membuat bentuknya. Iya. Dan sekali lagi modifikasi kegiatan ya itu harus dilakukan supaya anak tidak bosan ya. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa Pak, teman-teman sahabat dan semuanya bahwasanya untuk ini akses pre-writing skill ini sekali lagi jangan dilihat dari hasilnya saja, tapi prosesnya. Oke. Itu Mbak Nana dan sahabat Dunska. Nah, kenapa sih Pak anak itu kesulitan kadang dalam beberapa ya, mungkin ada beberapa atau mungkin sebagian besar anak kesulitan dalam melakukan latihan sebelum nulis ini biasanya apa saja sih Pak penyebabnya? Iya. Jadi gini, sahabat dan Bapak Ibu semuanya. Anak kenapa kok dia kesulitan dalam melakukan aktivitas pre-writing skill atau dalam melakukan aktivitas menulis atau writing? Itu satu, karena memang ada kondisi ya, ada kondisi penyerta di dalam anak tersebut. Sebagai contoh, ada kondisi CP, cerebral palsy, kemudian ada kondisi autis, kemudian Down syndrome atau keterlambatan mental ya. Jadi itu berpengaruh juga, Ya, sedikit saya sampaikan, kalau memang ada kondisi-kondisi seperti itu, ya, jadi kita fokuskan ke penanganan kondisi tersebut. Contoh seperti anak autis. Anak autis itu kan untuk atensi konsentrasi singkat ya Pak Nana ya. Nah, kita maksimalkan kemampuan konsentrasi atensi anak ya. Baru nanti kita terapkan ke aktivitas yang sesuai dengan umur perkembangannya, termasuk juga
breathing skill. Nah, begitu juga dengan nanti kondisi CP. CP itu kan ada gangguan koordinasi gerakan ya. Jadi kita maksimalkan, kita haluskan cara anak menggerakkan tangan supaya halus, supaya lebih matang lah, seperti itu. Gitu. Kemudian yang kedua, selain ada kondisi, nah ini yang apa namanya sering terjadi di masyarakat Mbak Nana. Karena pola asuh. Pola asuh. Ya, pola asuh. Contoh seperti ini. Anak setiap hari diberikan gadget. Ya, diberikan gadget. Suruh main game, suruh lihat YouTube dan sebagainya. Nah, anak tidak akan belajar ya, bagaimana caranya menggerakkan tangan, bagaimana caranya megang pensil. Dia taunya apa? Memegang gadget yang bergerak jempol. Tok, 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 tok. Yang aktif jempolnya aja iya, ya Pak ya. Nah akhirnya apa? Pada usia yang sudah menginjak 3 tahun kan ada tuntutan alam. 3 tahun, berarti harus sekolah, sekolah, harus siap-siap. playgroup. Nah, kok megang pensil enggak bisa? Nah, baru kita di situ. Oke. Nah, pola asuh penting sekali. Ya, makanya buat sahabat Drunska dan Bapak Ibu dan warga negara Indonesia ya. Oke, yang menonton ya. Ya ini, tolong ya. Maksimalkan anak ya. Temani anak di mana anak itu masih pada masa-masa usia perkembangan. 0 sampai 3 tahun itu golden period ya. Jadi masa yang bagus untuk perkembangan. Ya jadi maksimalkan, dampingi anak, berikan aktivitas ya. Ya, tetapi gini, dalam berikan aktivitas ya, contohnya bermain. Antara bermain sendiri ya sama main HP itu hampir mirip-mirip tapi beda. Ya, bedanya apa? Kalau main HP kan begini, ya tangan aja. Tapi kalau bermain dia motoriknya bagus. Tetapi kalau bermain sendiri itu sama juga bohong. Oke. Anak tidak akan belajar berkomunikasi. Anak tidak akan belajar apa? Berinteraksi. Iya, berinteraksi. Ya. Anak tidak akan belajar bagaimana caranya megang pensil. Karena apa? Perlu diingat, perkembangan itu harus diajari. Anak harus belajar. Beda dengan pertumbuhan. Mbak Nana kalau berat badan tahun kemarin sama 3 tahun yang akan datang mesti beda ya. Pasti beda. Itulah dong, pertumbuhan. Tidak diajari dia akan tambah. Oke, Itu ya. Perkembangan harus diajari. Betul. Itu. Oke, siap-siap. Lalu ini Pak, ada pertanyaan juga nih lagi dari Lestari 00788 sebelum kita lanjutkan nih Pak. Untuk anak-anak inklusif, apa perlu program khusus untuk mengajarkan tulis menulis ini? Oh iya, perlu sekali Mbak Nana. Anak dengan inklusi, dia kan nanti memerlukan pembelajaran yang khusus ya, perlu pendampingan yang khusus. Nah, kita lihat dulu tahapannya anak itu sudah sampai mana? apa iya, sampai umur berapa? Jikalau anak itu sudah mencapai umur maksudnya ini umur perkembangan ya, bukan umur kronologis ya. Sudah mencapai umur perkembangan 3 tahun ya. Ini udah waktunya berarti breathing skill ya. Jadi khusus untuk anak-anak inklusi kita maksimalkan dulu. Kita fokus ke apa yang menjadi kekurangannya ya. Kita maksimalkan di situ ya dengan mengembangkan aset yang dia punyai ya untuk menuju aktivitas yang sesuai dengan umur perkembangannya. Tergantung nanti sampai umur perkembangan apa nanti bisa dilihat di checklist banyak di internet. Gitu Mbak Nana. Oke, siap Pak. Oke, kita langsung lanjutkan mungkin ya Pak sambil menunggu pertanyaan lagi ya. Tadi untuk menghubungkan 2 titik atau dot to dot sudah. Tracking ya Pak, tadi yang baru saja tracking betul ya? Tracking sudah. Tracking menyambungkan beberapa titik membentuk suatu pola. Tentu keduanya didampingi supaya anak lebih bersemangat. Lalu yang selanjutnya apa nih Pak? Pelatihan selanjutnya. Nah, ya tadi dot to dot sudah, kemudian tracking sudah. Kan kalau dot to dot kan cuma gerakan satu ya. Kalau tracking kan lebih ke arah bentuk. Nah, sekarang kita tingkatkan ke gerakan yang berulang-ulang. Gerakan berulang-ulang. Apa tuh itu? Ya, otomatis mewarnai. Oke, warnai. Contoh gini. Contoh ya. Ya, sahabat Drunska. Jadi ini sengaja saya bawa
Pensil pastel, warna. pensil warna yang sudah lepek ya. Nah, ini menandakan apa? Ini tiap hari dipakai ya di rumah sakit ini karena banyak sekali anak-anak yang kesulitan menulis Mbak Nana. Ya kita pakai ini, makanya ini lepek. Sengaja saya bawa ya. Moga-moga membawa berkah ini ya. Iya. Nah, jadi gini, sahabat Ruska, kalau melatih anak ya dalam mewarnai, dilihat dulu dia itu dalam menggerakkan pensilnya ya, pastel atau krayon dan sebagainya, nanti dia sudah bisa, contoh seperti ini, sudah bisa teratur belum? Lihat pola megangnya dulu ya, Dilihat pola pegang. Iya Mbak Nana. Nah seperti ini, ya, sudah seperti ini, atau dia masih seperti ini, begini atau seperti ini? Oke, ya. dipantau dulu ya Pak ya, Iya. dilihat dulu. Nah, kalau anak masih sekolah seperti ini, sahabat Ruska, masih seperti ini ya, kita warnai dulu dengan pola yang besar dulu. Diberikan pola yang besar. Ya, jangan yang kecil. Oke. Gimana Kak Widi? Iya. Karena apa? Pola gerakannya itu masih luas, cakupannya masih luas, ya. Jadi apa? Berikan media yang luas. Kalau masih luas, gini, ayo adik warna ya warna ya. Mas, ini ada garisnya. Mas, jangan. Lah, lo keluar toh. Nah, masukkan lagi. Akan lebih mudah anak mengatur. Lah kalau seperti ini, akan jadi tutupan nih. Oke. Nah, Ya. Dan satu lagi mana? Kalau dari sahabat atau Bapak Ibu semuanya yang kesulitan ini menciptakan atau melatih anak memegang dengan pola tripod, ini bisa diajari begini, ya toh. Kok diajari tidak saya masih begini. Ini ada jurusnya, ya. Ini ada pastel. Kalau sahabat Ruska punya pastel yang pendek-pendek di rumah, jangan dibuang. Ini manfaatnya besar sekali ini. Contoh begini, potong aja. Dipotong lebih kecil. Ya. Ini. Berikan sama anak. Suruh memegang. Dia akan seperti ini. Warnai ya. Tidak mungkin dia akan seperti ini. Oh ya, Ya, otomatis ya Pak ya. Secara hukum alam, otak akan mengintuisikan. Wah, ada pensil pendek. Berarti apa? Aku megangnya tak gini. Oh ya. Nah, gitu. Nah, dan jangan lupa sahabat Ruska, dalam aktivitas pre-writing skill, ya ini yang sering kelupaan. Ini menulis, ya. Syaratnya satu tripod, yang kedua pergelangan tangan ini harus nyentuh, plek. Menempel pada meja. Menempel pada pada alas. Terus begini. Ya, yang bergerak ini, bahu stabil, siku stabil, yang bergerak pergelangan tangan sama jari-jari. Ya. Ya jadi seperti itu ya, caranya seperti ini. Loh Pak, bagaimana kok anak masih begini? Ya. Bisa dia kali, ya. Ayo nempel ya, ketok aja, jangan digini kan, ketok aja. Ya ketok. Ayo, ini nempel. Nah kalau sudah nempel, sedikit diprom itu dibantu ya, itu dibantu. Nah, gini, terus menggerakkan. Nah, ingat kalau anak masih ini masih belum bisa nempel, ingat fokus ke sini dulu ya, jangan fokus ke hasil ya, harus dibedakan. Karena apa? Kalau sahabat Ruska dalam latih di rumah fokus ke pergelangan tangan, kemudian fokus ke ini, anak akan kesulitan. Jika anak fokus di sini, diminta fokus ke sini, jangan keluar dari pola, jangan, anak kesulitan. Jadi salah fokuskan. satu. Iya Mbak Nana. Oke. Fokuskan dulu sini, baru gini. Itu. Kalau seperti ini, ingat, kalau seperti ini, itu polanya apa? Bapak guru menulis di papan tulis. Iya tak? Kalau kita nulis di papan tulis kan medianya besar. Pergelangan kan tidak nempel. Makanya apa? Menulis seperti ini, menulisnya bu guru. Kalau seperti ini, itu menulisnya murid, ya betul seperti itu. Oke. Wow. Menarik sekali Pak, saya sampai terbengong-bengong. Ternyata untuk yang kecil ini sangat bermanfaat ternyata ya. Iya, harus diperhatikan. Iya. Oke, selanjutnya apa nih Pak? Setelah, jadi memang tidak boleh
dipaksakan fokus dua ya Pak, harus salah satu walaupun hasilnya belum maksimal, tapi yang penting prosesnya sudah betul dulu. Betul begitu, sekali. Pak. Bahunya, lalu sikunya, pergelangan tangan menempel pada meja. Yang penting itu dulu ya Pak ya. Iya. Hasilnya nanti perlahan pasti Iya, baik. betul sekali. Nah, ini Mbak Nana, ada yang mungkin sedikit kelupaan. Kalau kita menjumpai ya, ada juga toh anak itu menulisnya ini. Mungkin kameranya bisa Boleh di zoom lagi ya. zoom lagi ya. ada macam-macam ini ya Pak ya. Karakter Hasil. anak. Oke. Menulis pada anak. Kalau kita coba ya, ada anak kan umpamanya menulis A. Mulai huruf nih ya Pak ya. Ini contoh aja Mbak Nana. Contoh aja. Jangan dilihat anunya, tapi dilihat ini hasil penekanannya sama ini. Sampai bergerak ke atasnya ya. Ada juga seperti ini. Oh iya. Nah, ini juga perlu perhatian juga, ya. Karena apa? Dalam menulis, anak itu harus bisa mengira-ngira ya, harus bisa apa namanya? Ini sensori di tangan ini harus bisa menyesuaikan dengan tekstur, harus bisa menyesuaikan dengan apa? Kertas yang medianya. Jadi apa namanya? Banyak A, B. Kalau begini, nah, ini perlu dianalisa. Loh, anak kok nulisnya masih seperti ini? Apa yang kurang? Kan gitu. Ingat, kita kembali ke awal bahwa menulis itu tidak lepas dari kekuatan otot. Nah, anak-anak dengan menulis apa namanya ini dengan liris seperti ini ya, habis tidak kelihatan. Ini bisa juga dia ada kelemahan di otot tangannya. Oke. Nah, ini juga perlu dilatih, perlu diterapi. Jadi bisa dilihat ya Pak ya karakternya di Bisa. rumah itu bagaimana menulisnya. Kalau terlalu tipis gitu bisa. Iya. Jadi otot tangan kurang Iya. maksimal. Lalu dilatih dengan ini. Iya, ini saya berikan tip ya. Nanti bisa diperhatikan sahabat terus di rumah ya. Minta tolong Mbak Nana. Boleh. Nah. Kalau untuk kameranya minta tolong. Kalau kita menjumpai anak-anak dengan pola apa namanya? Tulisannya liris sekali ya, belum menekan. Nah, ini bisa kita menggunakan media malampet. Ya, media malampet. Nah, gimana caranya Kak Widi? Bentar, tak siapkan dulu ya. Ini loh. Tuh. Malapan kita yang tadi wujudnya kotak kita buat menjadi lembaran. Ya. Nah, nanti anak diminta ini bisa mencocok ya, membuat lubang lah. Bisa langsung ke bentuk. Kenapa kok pakai malampet? Iya, diharapkan kalau anak menulis di tempat yang lunak, ya, ini apa? Melatih kekuatan Otot. tangan, kekuatan otot pada anak tersebut. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi ini bisa dilakukan di rumah. Nah, perlu diperhatikan juga sahabat Ronsa. Jangan cuma asal mencocok ya. Gini ya, jangan. Nah, jangan asal ya. Ini boleh, tetapi nanti jangan anak diajari tiap hari mencocok, terus mencocok. Nah, akhirnya apa? Nah, ini saya ada apa namanya? Sedikit pengalaman. Saya memberikan ini Mbak Nana. Apa namanya? Latihan pada anak, gitu. Saya berikan apa namanya? Aktivitas dot. Nah, jadi seperti ini. Gitu, gini toh. Gini ya, saya bilang aja adik gitu ya. Adik, hubungan dua titik ya. Apa yang terjadi? Bukan begini. Tapi apa? Anak itu begini. Ditekan di titiknya. Iya, karena apa? Ternyata dalam kesehariannya anak itu banyak dan sering sekali dilatih apa? Ini tadi dot. Dot pada media yang lunak. Iya, entah itu pakai malampet atau pakai spons.
Oke. Nah, jadi perlu diingat, sahabat Ronska, bahwa menulis ini melibatkan otak ya. Otak menginstruksikan kepada tangan. Untuk apa? Untuk menggerakkan tangan. Bukan hanya ini mencocok aja. Kalau cuma mencocok aja, nanti di dalam otak sel-sel saraf itu akan nyambung apa? Hanya kepada ini mencocok ini mana? Akhirnya apa? Begitu kasih titik dan sebagainya, muncullah kegiatan bukan hubungan dengan titik, tetapi menekan titik. Oh gitu. Gitu. Baik. Jadi tetap tidak boleh hanya dot to dot saja, tetap harus berkembang ya Pak. Iya, berkembang. Ya. Gitu dot to Nana. dot, lalu ganti lagi supaya anak tidak hanya fokus di situ, medianya ganti, ditekan juga ternyata. Betul sekali. Oke. Nah, ini ada lagi Mbak Nana. Selanjutnya apa nih Pak? Nah, tadi kan lirih. Iya. Gitu. Lah, bagaimana cara menangani anak nih tulisannya kok tebal banget, menekan banget sampai tembus 2 halaman. Oh ya, kok ini tadi yang tipis, yang ini Iya. yang menangani untuk yang memberikan tekanan terlalu Betul keras ya Pak ya. Caranya gimana? Ini sahabat Ronska, ya dah. Nah, minta tolong kameranya. Ya. Kuncinya apa? Sahabat Ronska, ini loh. Spons. Spon, yes. Ini kalau saya balik. Nah, sudah sering sekali ya. Tidak apa-apa. Ya, karena kita mau memanfaatkan barang-barang bekas supaya menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, di rumah juga bisa ya Pak ya. Bisa sekali Mbak Nana. Oke. Nah, ini loh. Kenapa kok pakai spon? Iya. Tujuannya apa? Kita kasih alas yang lunak, yang empuk. Nah, nanti dalam menulis suruh anak menulis dulu. Adik, ayo tulis. Ya, dia kan sudah tebal ya. Jadi kalau alasnya itu Lentur atau halus, oh iya. Nah, akan berlubang kan? Iya, akan berlubang. Nah, caranya gimana? Nah, nanti dalam beraktivitas untuk anak-anak yang tulisannya terlalu menekan, kasih instruksi ya, adik, kita mewarnai ya, tetapi kertasnya tidak boleh robek, tidak boleh lubang, ya. Nah, ya proses ya. Supaya kita, jangan terlalu menekan, jangan berlubang. Nah, dengan kata jangan berlubang, ya anak akan mengira, seberapa tahu penekanannya harus ditekan di kertas itu. Nah, indikatornya apa? Indikator parameternya apa? Lubang, berarti dia terlalu menekan. Nah, akhirnya kita ayo jangan berlubang. Nah, nanti akan membentuk ini. Nah, kalau sudah tidak berlubang, terapkan ke media yang biasa. Oh, gitu triknya. Luar biasa sekali. Iya, Mbak Nana. Wow, oke Pak Widi. Gitu, saya kira sudah panjang lebar ya, enggak terasa ya. Iya. Monggo kalau ada ini pertanyaan. sudah 45 menit loh Pak, kita membahas mengenai latihan sebelum menulis pada anak. Iya. Yang ternyata yang saya juga baru tahu ya, itu banyak sekali tips dan triks yang bisa Bapak Ibu terapkan juga di rumah untuk mendampingi anak-anak yang usia 3 tahun proses untuk mau menulis. Oh iya Mbak Nana. Begitu. Ya. Ada yang lupa nih? Apa Pak? Lupa. Boleh nih Pak, kita masih ada waktu nih. Iya, masih ada waktu ya, sedikit kita berbagi. Nah, kita juga buat media. Oh, ada lagi. Nah, ini kita pakai ini. Juga untuk melatih pencing juga. Nah, ini Pak. Ya. Kemarin saya beli es krim ya, ada. Wah, dari peralatan yang ini ya Pak ya? Ini ada juga. Nah, ini saya kotak-kotak. Oke. Ini dari peralatan es krim. Iya. Jangan dibuang loh sahabat Ronska, masih bisa digunakan untuk latihan menulis di rumah. Ini salah satu media yang bisa ini untuk bentuk ini pola megang tripod. Ini pakai sumpit. Ya. Oh iya. Kalau kita pakai sumpit yang mie ayam kan kesulitan ya, belum bisa ya, belum bisa. Makanya kita modifikasi. Kita pakai spatel kita lem aja dah. Ya, lem. Kita pak. Teng. Oh iya. Nanti anak kan diminta, "Ya Dek, ambil ya pakai sumpit ya." Nah, otomatis kan dia. Nah, ambil
bisa dicium ya, pindahkan. Dipindahkan satu Ambil, persatu. Pindahkan. Ambil. Ya, wow, luar Simpel, biasa Pak. sekali. Ini juga ding 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 bisa juga. Oh, yang itu juga Nah, bisa. Iya, ayo kita hiasi ya. Apa namanya mangkok untuk rotinya ya, kita hiasi pakai ini. Ya, nanti bisa pakai. Iya, banyak sekali nanti bisa dimodifikasi. Bisa kita pakai buat jam. Ayo kita catat angka 12. Mana angka 12? Nah, selain latihan ini juga sudah latihan konsep angka. Loh, ya? Ya, luar biasa. Itu kan, Jadi anak. banyak modifikasinya ya, Pak Widi. Iya, harus dimodifikasi. Oke, baik Pak Widi. Luar biasa sekali Pak Widi. Jadi ini sudah ya Pak ya? Sudah semuanya paling tidak sudah disampaikan ya Pak ya? Saya kira sudah semuanya insyaallah. Persiapan latihan keterampilan sebelum menulis pada anak. Baik sahabat Dronska, tidak terasa ini sahabat Dronska sudah 45 menit loh kita menemani sahabat Dronska semua ya. Dan untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, mohon maaf karena kan memang waktu kita terbatas ya Pak ya. Iya. Semoga untuk latihan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat dan nanti bisa ditonton siaran ulangnya di media sosial Rumah Sakit @dronska di Instagram tentunya gitu. Oke, Pak Widi, itu sebelah kanan kan sudah ada jus nih Pak. Kita sudah latihan banyak tadi, nanti bisa diminum jusnya, dicoba itu jus dari Cafe Diet Rumah Sakit. Terima kasih. Jadi sahabat Dronska juga nanti latihan di rumah, lalu mau pesen jus atau makanan diet Rumah Sakit juga ada gitu. Ini Pak pertanyaan terakhir Pak dari saya nih Pak. Untuk sahabat Dronska yang memang mungkin kesulitan nih mendampingi di rumah mungkin karena aktivitas dari orang tua yang sibuk atau aktivitas lain yang belum bisa mendampingi anaknya untuk belajar. Rumah sakit berarti menyediakan fasilitas itu ya Pak Widi ya. Iya. Nah, itu gimana Pak caranya supaya sahabat Dronska bisa ikut aktivitas latihan sebelum menulis Pak? Oh iya, sahabat Dronska bisa nanti datang langsung aja ke rehabilitasi anak Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ya. Nanti bisa pakai umum, bisa pakai BPJS. Oke, tetap harus kontrol dengan dokter dulu ya. Iya, nanti ada alurnya seperti nanti sahabat Dronska kalau mau pakai BPJS ya Mbak Nana ya, nanti bisa ke PPK 1 dulu, Iya, ke tetap puskesmas sesuai atau proses. Nanti kalau sudah pendaftaran dulu ke dokter untuk didampingi pembuatan surat pengantar, baru nanti ketemu Pak Widi. Begitu ya Pak ya? Iya, sekali. Oke, kurang lebih begitu sahabat Dronska untuk alurnya. Oke, mungkin cukup ya Pak Widi ya. Kita temani sahabat Dronska pada siang hari ini gerimis-gerimis syahdu. Iya. Oke, sahabat Dronska, terima kasih sekali sudah menemani kami berlatih di sini mengikuti dari awal hingga siang hari ini. Kami infokan bahwa selain mendampingi aktivitas menulis pada anak di rehabilitasi medik, Cafe Diet, kita juga ada layanan telemedicine atau pelayanan online dari dokter untuk konsultasi online, di mana melalui video call sahabat Dronska juga bisa lakukan dari rumah di masa pandemi ini. Juga untuk obat jangan khawatir, ada layanan LAO, layanan antar obat, jadi diantar sampai rumah. Musim hujan, video call dengan dokter, kalau butuh langsung obatnya diantar sampai rumah, praktis sekali ya Pak ya. Sekali. Gitu, sahabat Dronska tidak perlu khawatir juga untuk periksa ke Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo karena kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat supaya tenaga kesehatan dari petugas kami sudah terproteksi dengan 2 kali vaksinasi dosis dan vaksin booster. Pak Widi sudah ya? Saya juga sudah. Oke, sehingga rumah sakit tetap aman. Oke. Terima kasih Pak Widi. Sekali lagi kami ucapkan untuk informasi prakteknya siang hari ini untuk sahabat Dronska. Terima kasih sekali waktunya ya Pak Widi ya. Untuk sahabat Dronska juga terima kasih. Untuk pemenang kita akan umumkan besok di hari Minggu di @dronska seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin kita tutup ya Pak Widi ya. Tetap jaga kesehatan untuk sahabat Dronska di rumah. Makan makanan yang bergizi, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, pakai masker, tetap semangat dan prokes, pokoknya jangan lupa prokesnya ya Pak ya. Walaupun sudah menurun, tapi kita tetap harus prokesnya. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan di program Doi selanjutnya. Bincang-bincang sama Doi Sabtu depan. Sampai jumpa. Terima kasih.